semuanya? Pagi. Salam pramuka. Selamat. Oke, di sini kakak minta bantuannya ya. Hari ini kegiatan pramuka di SDNA yang kakak maju. Kenalkan, nama kakak Zakia Putri Marika, boleh dipanggil Kak Zakia. Ya, halo semuanya, selamat siang. Pagi masih siang ini. Sore. Nama kakak Kak Marica, biasa dipanggil Kak Ica. Halo semuanya. Halo adik-adik semuanya. Semangat ayo. Halo adik-adik semuanya. Waduh, excited sekali ya. Jadi kenalin, namaku Selin, biasanya juga dipanggil Selin. Ayo siapa dulu? Halo Kak Selin. Halo Kak kan mengenai lambang negara dan peranannya, perlakuannya maksudnya. Jadi nanti habis apel kalian bisa langsung masuk ke kelas. Dari itu kakak itu aja, apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kegiatannya apa aja gitu? Kegiatannya nanti banyak, kalian lihat ya, juga ada kerjain tugas pastinya itu ya. Kemudian nanti ada beberapa materi yang dijelaskan oleh kakak-kakak yang dari kondisi tadi. Nah, setelah apel dibuatkan, kalian bisa langsung masuk ke kelas ya. Seluruhnya balik kanan, bubar jalan. 1, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Boleh untuk ketuanya untuk merapikan barisan teman-temannya. Lencang kanan. Gerak. 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 Tadi kita sudah kenalan kan sama kakak-kakaknya, tadi udah tahu kan nama-namanya? Udah. Nah, jadi nanti itu kita akan belajar sambil bermain. Jadi nanti itu setelah ini kita akan masuk kelas, kemudian kita akan belajar. Oke. Pembelajaran itu apa itu lambang negara, kemudian maksud dan tujuan dari lambang negara itu. Kemudian nanti setelah kita belajar, kita akan bermain yang namanya pos-posan. Jadi nanti ini semua kelas ini dibagikan beberapa kelompok. Terus nanti kita juga akan bermain pos, misalkan di pos 1 ini kita belajar tentang apa, pos 2, pos 3 gitu ya. Oke, semangat? Oke, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Balik kanan, bubar jalan. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semangat semuanya ya. Ini udah sarapan tadi belum? Sudah. Yang belum ada yang sudah ya. Yang sudah sarapan tadi makannya apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Berapa banget ya? Nah, sebelumnya tadi kan sudah apel ya, tadi udah apel pembukaan ya. Ada yang ingat nggak tadi ada pesan dari apa, dari pembina? Mau bahas tentang pinter. Tunggu dulu dong. Oke, jadi sebelum kita membahas materi lambang negara dan lambangnya dia, kakak mau tanya dulu, di sini ada yang nggak masuk nggak? Ada. Banyak ya, satu ya, masuk ya. Kenapa tuh nggak masuk tadi? Ada izin. Bolos. Ada izin bolos. Oh iya, masuk ya. Nah, jadi tujuan materi kali ini yaitu mengenai lambang negara dan perlakuannya. Jadi nanti kalian akan belajar mengenai apa sih lambang negara kita. Ada yang tahu nggak sih lambang negara kita itu apa? Pinter banget nih ya dari kelas 5. Tepuk tangan dulu dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi
Jadi, lambang negara kesatuan Republik Indonesia itu berbentuk Garuda Pancasila. Nah, terus kalian tahu nggak sih kepala dari burung Garuda itu olehnya ada menara yang berkelana. Terus ada perisai, yaitu perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan juga semboyan dari lambang negara kita itu di bawahnya itu tulisannya apa? Bagus semuanya. Oke, next. Warna pokok, yaitu ada warna apa aja, Kak? Nah, warna pokoknya itu ada warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai ya. Jadi kanan atas sama kiri. Nah, itu ya Kak, itu ya. Kanan atas sama ya, kiri bawahnya perisai. Terus ada warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. Terus juga ada warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda. Nah, ada warna hitam juga di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung. Dan yang terakhir, yaitu ada warna alam untuk seluruh gambar lambang. Untuk apa aja? Nah, yang pertama, lambang negara ini dapat digunakan sebagai cap atau kop surat jabatan, lalu sebagai cap dinas untuk kantor, pada kertas bermaterai. Nah, kalau kalian siapa yang di sini pernah lihat materai? Ada apa? Ada gambar apa? Nah, betul. Nah, pada surat dan rencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Lalu bisa digunakan sebagai dalam penyelenggaraan peristiwa resmi. Lalu bisa jadi sebagai rencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri. Nah, kalau kalian tahu itu kan, kalian tahu presiden kita siapa? Nah, kalau Pak Jokowi Dodo ini ke luar negeri itu pasti ada lambang, di sininya ada lambang apa? Ada mungkin burung Garuda yang ditaruh di dadanya. Lalu selanjutnya ada dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh pemerintah. Lalu ada dalam buku, kumpulan undang-undang, dan atau di rumah warga negara Indonesia. Nah, bisa juga ditaruh di kelas kayak gini ya. Biasanya di ruang-ruang kelas ini ada ditaruh di sebelah, di antara presiden dan wakil. Lalu selanjutnya, nah ini lambang negara wajib digunakan di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas atau pendidikan. Ada kan ya? Iya. Lalu di luar gedung atau kantor, lalu ada lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara. Ada di paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kalian kalau nanti lulus SD, itu nanti kan dapat ijazah. Itu nanti ada lambang burung Garudanya di tengah. Mananya ada apa? Uang. Gimana tuh? Ada angka. Di materai ini tadi ya, yang terakhir. Sama setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Nah, burung Garuda ini kita nggak boleh diinjak atau didudukin atau ditaruh di sembarang tempat ya kan? Nggak boleh dibuat ditaruh di sembarang tempat, terus juga tidak boleh ya, oke. Jadi kalian sudah paham ya mengenai materi yang sudah dijelaskan. Untuk satu, ayo, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu. Ya, udah bertemu semuanya ya. Nah, jadi nanti kalian akan menulis materi di kelas-kelas kalian. Nah, terus nanti ada apa namanya? Perhatian ya. Nanti kakak mau langsung ya, rolling ya. Nanti kalau kakak suruh pindah, nanti kalian pindah. Nanti dari kelompok 1 pindah ke kelompok 2, kelompok 2 pindah ke kelompok 3, terus yang ketiga nanti pindah ke 1 seterusnya. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Ya. Nggak paham. Kalau nggak paham, ya. Jadi ini kakak tambahin ya. Jadi Oke. Bisa dimulai sekarang? Nah, siap semuanya? ya. Nanti kakak pantunya dari belakang ya. Jadi kakak-kakaknya sudah siap? Sudah siap? Sudah? Apa kalau
melambangkan tentang kemerdekaan. Oke, di mana yang ada di leher ini jumlah bunyinya ada 45. Kalau 45 itu berarti menandakan tahun kemerdekaan. Kalau yang ada di sayap ini total jumlah bunyinya itu ada 17. Nah, 17 ini berarti menandakan apa? Iya, tanggal kemerdekaan. Kemudian kalau yang di ekor, ekor ini ada 19 Julai. Nah, ini kalau 19 menandakan tahunnya. Kalau yang di ekor berarti bulannya. Soalnya ada jumlahnya ada 8. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini ada Mbak. Ayo siapa yang bisa nyebutin 5 sila pertama Pancasila? Perempuan dan laki-laki. Di sini kesetaraan perempuan dan laki-laki di sila kedua ini sama. Jadi nggak ada yang namanya perempuan lebih rendah atau laki-laki lebih tinggi, itu nggak ada. Jadi perempuan walaupun bekerja itu nggak apa-apa, laki-laki walaupun bekerja di rumah itu nggak apa-apa. Setara, semua di Indonesia ini setara, maupun perempuan maupun laki-laki, ya nggak ada kayak perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Lalu selanjutnya ada pohon beringin. Nah, pohon beringin ini melambangkan sila ketiga, ada yang ingat? Sila ketiga apa? Oh iya betul, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia. Enggak, saya yang masak. Nah, Persatuan Indonesia ini kenapa dilambangkan pohon beringin? Nah, pohon beringin ini melambangkan bahwa Indonesia ini negara yang kokoh. Kalian tahu kan pohon beringin itu? Mencerminkan nilai Pancasila. Ya. Jadi di sila 1 ini siapa yang tahu bunyi dari sila 1? Ketuanya Maisa. Oke, coba sebutkan lagi. Nah, jadi di sila 1 ini apa yang harus kita lakukan di sila 1? Menghormati perbedaan agama. Oke, boleh menghormati perbedaan agama. Terus kita harus bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi siapa yang tahu sila 1 itu mencerminkan apa? Beribadah. Ayo ditulis nggak apa-apa. Boleh, toleransi. Sudah. Lanjut. Siapa yang tahu bunyinya sila kedua? Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sila kedua ini kita harus apa? Sesama manusia itu harus adil. Halo. Nama aku Barata. Ini akan mengerjakan. Dari situ Pak. Baca
tentang kegiatan yang telah dipelajari hari ini? Terima kasih Pak RT. Nanti pulang aja nanti kalian dapat hadiah dari karena ya juga sudah membantu kalian dalam kegiatan ini. Jadi yang setelah dipelajari tadi apa ada yang ditanyakan sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Kencang gerak. 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 Ayo siapa yang tahu apa tadi yang kita belajar? Lambang negara.